kewaliannya wali yang ahli tidur ini justru malah yang tinggi. Kenapa? Karena katanya wali yang ahli ibadah dia puasa, tetapi masih di jalan, di perjalanan dia cewek cantik masih melihat cewek cantik di jalan naik motor pepet-pepetan masih menahan emosi, ya kan? Dia puasa tapi ya, bisa jadi puasanya nggak sempurna karena ada banyak ujian. Padahal syarat jadi wali itu meninggalkan masih. Kalau yang pada tidur, aku enak tidur, wong tugasnya wali itu hidup itu meninggalin maksiat. Aku tidur aman, maksiat gak ada. Nah, itu artinya ini adalah hikmah bahwa jangan bangga dengan ibadah yang ada. Jilbab yang 3 meter, ya kan? Terus buat status WA yang wow gitu. Terus tapi mulutnya masih gosip, masih nggak ada guna. Nah, itulah hikmah maksudnya. Sekelas wali aja ibadahnya belum tentu sempurna. Itu maksudnya hikmahnya. Maka tidak ada lain, tidak ada yang pantas kita tunggu-tunggu, tidak ada yang patut untuk kita tunggu, kita andalkan kelak di akhirat, kecuali hanya satu, yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya nunggu kita syafaatin, ya kan? Dia umatku, dia sering baca sholawat kepadaku, ya kan? Ampuni ya Allah, ya kan? Aku berikan syafaat kepadamu ya firman. Sudah. Oh, dia pernah menolong. Jadi syafaat kadang-kadang muncul tidak terduga. Oh, dia sering, ya kan, berkhidmah kepada para kiai yang memang kiai kiai gitu loh. Makanya tadi makanya kemarin tuh Habibnya, karena gara saya tanya tentang ulama yang wirid terus nggak kerja, pengen kaya. Langsung bilang, orang yang hidup tidak bersyariat maka haram itu dia. Wong Kanjeng Nabi itu emang ada yang melebihi doanya Kanjeng Nabi? Tidak ada. Pasti doanya Kanjeng Nabi manjur makbul. Tapi nyatanya dalam berperang Kanjeng Nabi mengintip dulu, pakai intelijen, berapa dia bawa kuda, setiap bersenjata pedang berapa, yang bersenjata panah berapa, pakai intelijen menyusup. Kudanya berapa, yang berjalan berapa, pasukan ada berapa. Kita buat strategi. Ada yang perang Khandaq, ya kan, buat Khandaq. Lalu kalau bahkan perang Badar, perang Uhud, bahkan kalah, ya kan, itu artinya apa? Kita ini harus berjuang. Enggak ada terus duduk di atas sejadah wirid siang malam tuh bisa terbang. Enggak ada, tuh haram hidup seperti itu. Tadinya haram hidup seperti itu. Itu melebihi Kanjeng Nabi. Loh, Kanjeng Nabi itu terluka loh perang, ya enggak? Di tengah lapangan perang, medan perang, ditempur berdarah-darah. Loh, kok ada orang bergaya banget kerjanya wiridan terus gak mau kerja, ya kan? Ini mau jadi ngelebihi Nabi. Itu pentingnya apa? Pentingnya berikhtiar, karena kita nggak boleh hidup tidak bersyariat itu. Semata-mata untuk apa? Untuk meneladani Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada cerita seluruh Nabi itu hanya Bunda Maryam yang benar-benar tidak bekerja terus mendapatkan makanan, ya kan, dari surga. Itu pun berupa buah-buahan. Kenapa ya kok buah-buahan? Nah, itu kemarin kita diskusikan. Kenapa kok enggak
nasi kebuli atau apa, kenapa kok buah-buahan? Itu hanya Bunda Maryam, nggak ada yang lain. Tiba-tiba dapat sesuatu langsung dari surga. Tiba-tiba terus kalau ini terus ada duit dari sini, nggak ada. Bahkan sekelas orang sosok yang keramat pun ikhtiar bekerja gitu. Jadi saat ini banyak, ya, makanya terus akhirnya tadi saya berdebat sama teman, ya saya mengkritik. Kanjeng Nabi pernah tidak dalam sebuah hadis, sebuah teladan itu rutin menerima amplop? Mami sampai. Terus akhirnya sekarang kan dikit-dikit dijadiin profesi amplop itu. Ternyata jadi kiai nggak usah kerja, amplop datang sendiri. Terus akhirnya menjadi toma. Ini yang jadi kiai, ini yang jadi ustadz itu karena biar amplop datang. Padahal sejarah amplop-amplopan upeti itu, ya kan? Kalau nonton Netflix, nonton Viking itu, The Last Kingdom itu, ya kan, yang diserang oleh Ragnar itu kan apa? Gereja-gereja dulu baru kerajaan. Jadi tradisi amplop upeti umat kepada gereja sebagai bentuk pengampunan dosa, ya kan? Ya itu tuh tradisi gereja. Justru itu tidak ada dalam syariatnya Kanjeng Nabi. Kalau memang ada dulu dalam hadis pasti sudah terhadiskan, ya kan? Panen yang ada apa? Hartanya Bunda Khadijah dihabiskan untuk berdak, hanya tinggal pakaian yang dipakai sampai dicuci bergantian dari sosok saudagar yang kaya raya. Tapi justru itu tidak, jarang sekali teladan yang seperti itu zaman sekarang. Justru malah yang mewah-mewahan. Itu kritik internal, tidak boleh diumbar keluar. Ini saya pribadi, ya, ketika orang berlomba-lomba menjadi ustadz agar sedih penjual agama itu. Makanya Habibnya itu pertama kali itu aku dikenalin sama ada teman saya, kerjanya apa itu? Oh jangan, aku nggak mau terlibat penuh dosanya itu. Karena saya klarifikasi, saya jualan handphone, makanya nggak ada sekolah operator, ada umroh dan hajinya, nggak ada kan? Namanya sekolah operator. Akad saya adalah sebagai pelayan, jualan hotel, jualan handling, jualan jasa. Penjual agama, penjual Ka'bah itu nistanya seperti diumpamakan orang yang ketabrak di jalan raya, darahnya kemana-mana, ya kan? Terus hidup lagi, ditabrak, darahnya kececer kemana-mana, hidup lagi. Gitu. Jadi makanya saya luruskan niat travel umroh ini, saya nggak jualan agama. Makanya saya kan kiai itulah yang membimbing saya jualan handling. Pokoknya nggak boleh itu. Saya tuh baru setahun lebih, 1,5 tahun, baru beberapa bulan baru. Karena kamu travelmu itu menjadi wasilah kamu bisa menghidupi, menafkahi, memuliakan orang tuamu, keluargamu, anak-anak, karyawan. Aku ridho. Jadi tour travel ini bukan pekerjaan yang ideal. Kenapa? Karena ada unsur penjual agama.
dagang uang aja nggak boleh, bener nggak? Uang itu loh, mata uang namanya riba. Lah ini, ya kan, agama dijual, ya kan? Apa nggak berat resikonya? Gitu. Makanya banyak yang kualat, Quran, hafid Quran, ya kan, ditarifi, dijual, ya kan, Ramadan Ustaz. Ini ada yang mati nih di kampung hutan, yang satu kaya, yang satu miskin, ya kan? Yang miskin nggak didatengin sama si Tommy, yang kaya yang duitnya banyak, ya kan? Nah ini yang bahaya. Makanya apa yang kita lakukan saat ini tentu sangat jauh. Kita ini berharap surga, kita berharap ridho Allah, jauh sekali, nggak ada apa-apanya. Kita paling sholat, ya, saya khususnya ingat sholat itu, ingat Allah tuh paling pas sholat lima waktu. Itu pun kalau lama sedikit, ya kan, udah kelamun, bener nggak? Sudah kelamun. Pas imamnya lama tuh, kelamun itu. Di sini tuh, kesini, kesini. Gitu, makanya kalau sholat jangan lama. Takutnya oleng, ya kan? Khusyuk aja belum pecus, udah lama-lamaan sholat. Gayanya itu loh. Ya sama aja kayak Icam pengen nyetir mobil. Nah itu. Khusyuk aja kita belum tahu. Pernah nggak kita khusyuk? Jadi tidak mudah, maka kita sholat ibadah semata-mata, ya kan? Semata-mata karena kita ini adalah abad. Karena memang tugas utama kita adalah abad. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu menjadi budaknya Allah, disuruh untuk ibadah. Makanya kalau orang tasawuf ada orang namanya orang thariqah. Jadi orang itu kalau karena kita ini hidup hanya untuk beribadah, maka tidak boleh terlewatkan satu hirupan nafas pun kita lupa sama Allah. Makanya ada aliran thariqah. Karena kita ini wajib ingat Allah, ya kan? Maka kita dikodok dengan jalan apa? Wirid, ya kan? Namanya wiridan, kholwat. Satu hari nafas kita itu menghirup 5.000. Sudah itu wiridnya. Begitu. Ada macam-macam thariqah. Itu sebagai jalan sufi untuk apa? Lebih dekat kepada Allah. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan kelak kita semuanya, ya, semuanya mendapatkan syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.